الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman dan jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu, masih babul muraqabah. Kita sedang menjelaskan bahwasanya di saat dahsyatnya hari kiamat nantinya matahari didekatkan dengan manusia, maka di hari itu tidak ada yang bisa mendapatkan keteduhan naungan itu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita sampaikan, 7 golongan. 7 golongan tersebut memberikan peluang bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkannya. Yang telah sebutkan, bisa jadi satu orang bisa mendapatkan satu golongan di 7 itu, dia termasuk dari golongan tersebut. Atau satu orang bisa mendapatkan 2, 3 dan seterusnya. Kita telah menyampaikan bahwa sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang diserukan masuk syurga dari semua pintu syurga. Yaitu jawaban dari pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengatakan, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Aku berharap agar engkau wahai Abu Bakar termasuk dari golongan tersebut, orang yang masuk syurga dari pintu salat, pintu puasa, pintu jihad, pintu sedekah dan seterusnya. Maka orang yang mengambil peluang dalam semua kebaikan-kebaikan itu, insya Allah dia akan dapat bagiannya. Semoga ini tidak kita pahami dengan pemahaman pesimis. Akan tapi inilah pintu optimis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan, yang mana pintu-pintu kebaikan adalah merupakan pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita bermohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang menjadi ahli syurga yang penuh dengan segala kenikmatan dan berkumpul bersama orang-orang saleh, para sahabat dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hadirin yang saya muliakan, maka itu juga menunjukkan di antara fadilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fadilah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang diseru masuk surga dari berbagai pintu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita berharap bagian daripada mereka. Hadirin yang saya muliakan, ada satu permasalahan yang perlu kita sampaikan pada malam berbahagia ini dari makna kalimat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Apa pengertian naungan Allah? Makna naungan Allah Azza wa Jalla,
perlu dipahami, tidaklah sebagaimana pemahaman yang keliru yang berkembang pada sebahagian orang-orang yang tidak tidak hati-hati dalam memahami sebuah nas. Ya. Bukanlah maknanya naungan Allah itu naungan zat Allah. Bukan berarti itu maknanya naungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan jika dipahami itu naungan zat Allah, maka itu pemahaman yang keliru. Karena hal itu melazimkan bahwasanya matahari di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kita sudah maklumi bersama Allah itu maha tinggi dari segala sisi. Maka perlu dipahami penjelasan para ulama ketika mengatakan makna hadis yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama ditegaskan bukanlah maknanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada tiga pendapat. Yang pertama makna yauma la dhilla illa dhilluh atau dhillullah, naungan Allah. Maknanya adalah dhillul arsh, naungan arsh. Maknanya adalah naungan arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis ini dipahami, hadis yang mutlak dipahami dengan maknanya hadis yang muqayyad. Ada hadis sahih yang menyebutkan tentang orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nantinya adalah dibahasakan dengan naungan arash, yaitu orang yang berikan tangguhan utang bagi orang berutang padanya. Maka barang siapa memberikan tangguh utang bagi saudaranya yang berutang pada dia, atau bahkan dia memaafkannya, maka orang tersebut nanti akan mendapatkan naungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Hadirin yang saya muliakan, pendapat ini pendapat ulama-ulama besar. Ini pendapat yang dipilih oleh pendapat seperti Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala, At-Tahawi rahimahullah ta'ala, pendapat Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, pendapat Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, pendapat Ibnu Abdul Barr, pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala jami'an. Mereka memahami hadis ini dengan hadis yang lain, sehingga semua makna hadis yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan di hari tersebut kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, kecuali naungannya adalah maknanya adalah naungan arasy-Nya. Hadirin yang saya muliakan, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya makna naungannya adalah naungan yang Allah ciptakan di hari tersebut. Allah membuat sebuah naungan di hari tersebut. Dhillul ladzi khalaqahu Allah fi dzalikal yaum. Dhillun yakhluquhu Allah ta'ala fi dzalikal yaum. Ada naungan yang Allah ciptakan di hari tersebut untuk hamba-hamba yang diistimewakannya. Ini pendapat dinisbahkan kepada salah seorang ulama muasir kontemporer, misalnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang mengatakan Allahu a'lam bi kaifiyatihi. Allah yang paling tahu bentuknya seperti apa, bagaimana seperti apa. Kita menetapkan sebagaimana datang nas dalilnya dan tidak mentakwilkannya.
Ini pendapat disebahkan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala ala. Ala kulli hal, pendapat yang dirajihkan oleh sejumlah para ulama itu pendapat pertama. Karena itu pendapat juga berdasarkan dalil hadis yang lain yang hadis sahih, dihasankan. Termasuk Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari-nya. Fathul Bari ada Ibnu Rajab, ada Ibnu Hajar, ya. Ibnu Rajab ni ulama mazhab Hanbali, Ibnu Hajar ulama mazhab Syafi'i. Mereka mensyarah Sahih Bukhari dengan sebutan Fathul Bari. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga menyampaikan seperti pendapat yang pertama. Itu yang bisa kita sampaikan tentang sedikit pemahaman yang perlu dipahami dengan baik, apa pengertian daripada naungan Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan ya, semua pendapat yang kita sampaikan tadi bisa melerai dan mengurangi sedikit ketegangan di antara orang-orang yang masih sempit dada dalam berbeda pendapat. Tidak boleh melahirkan pendapat yang tidak ada sumber dan tidak ada alasan dari argumentasi ilmiah. Baik, jemaah yang saya muliakan, maka di hari tersebut hanya orang yang berhak mendapatkan naungan Allah lah yang mendapat naungan itu. Pertanyaannya, kenapa naungan itu dinisbahkan kepada Allah itu sendiri? Dikatakan zilluh. Kenapa kalau demikian maknanya tadi? Kenapa dikatakan kepada naungannya Allah? Para ulama mengatakan, karena di hari tersebut tidak ada seorang pun yang mampu membuat naungan atas perbuatan produk makhluk, enggak ada. Hari itu manusia enggak ada yang bisa membuat naungan-naungannya. Maka siapa yang buat naungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan naungan Allah. Di sana tidak ada bangunan. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa diletakkan di atas kepala. Akan tetapi yang ada hanya naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya.